Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NPM 2057061010. Perkenalkan, nama saya Alia Zara dengan NPM 2017061037. Saya dan Alvina akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan cara kerja termometer suhu badan. Termometer suhu badan. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termo, yang berarti panas, dan meter, yang berarti mengukur. Sejarah termometer pertama kali dikembangkan pada abad ke-16 dan ke-17. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa berongga yang berisi jas cair. Jas cair yang terdapat dalam termometer biasanya berupa air raksa ataupun alkohol. Kemudian, bagian atasnya kosong yang berongga. Prinsip dasar kerja termometer sendiri adalah pemuaian zat cair yang memiliki sifat termometrik. Sifat termometrik adalah perubahan sifat zat yang meliputi warna, volume, tekanan, daya hantar listrik akibat perubahan suhu. Suatu benda dikatakan memiliki sifat termometrik apabila memiliki ciri-ciri karakteristik. Yang pertama, jika benda dipanaskan akan memuai, dan jika didinginkan akan menyusut. Yang kedua, jika dua benda yang suhunya tidak sama disentuhkan atau dicampurkan, akan terjadi perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Termometer bekerja berdasarkan pemuaian zat cair yang ada pada reservoir. Cara menggunakannya adalah dengan menyentuhkan reservoir pada benda yang akan diukur suhunya. Apabila reservoir bersentuhan dengan benda yang bersuhu panas, maka zat cair dalam reservoir akan memuai. Arah pemuaian zat cair dalam reservoir akan menuju jalur pipa kapiler yang berisi skala. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka zat pada pipa kapiler akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila reservoir bersentuhan dengan benda yang bersuhu rendah, maka zat cair dalam reservoir akan menyusut. Sehingga permukaan zat cair pada pipa kapiler yang diberi skala akan turun. Nah, tinggi rendahnya suatu benda yang diukur suhunya dapat dilihat dari tinggi permukaan zat cair pada pipa kapiler. Prinsipnya, semua zat dapat digunakan untuk mengisi reservoir sebuah termometer. Hingga sekarang, yang paling banyak digunakan untuk mengisi reservoir termometer adalah air raksa. Nah, keunggulan air raksa dibandingkan dengan zat cair yang lain adalah yang pertama, yaitu dapat menyesuaikan panas dengan cepat. Yang kedua, jarak titik didih dan titik beku relatif panjang, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah dan suhu tinggi. Yang ketiga, keunggulan dari air raksa ini yaitu tidak membasahi dinding kaca, sehingga saat melihat skala itu dapat dibaca dengan mudah. Nah, yang terakhir, keunggulan dari air raksa ini yaitu pemuaiannya teratur.